Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 2106110559 dari Agroteknologi A. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek UAS Literasi Digital dengan tema vaksin, dan saya mengambil judul Kebenaran Hoaks Vaksin COVID-19. Banyak vaksin yang beredar di masa pandemi. Tentunya adalah berita yang baik. Sudah banyak kajian dan studi yang menyatakan bahwa vaksin sangat membantu untuk cepatnya imun tubuh muncul dalam menghadapi virus. Memang tidak membuat tubuh kebal, tetapi meringankan gejala jika terinfeksi virus penyebab COVID-19. Saat ini banyak berita hoaks yang tersebar di media sosial tentang vaksin. Kita seharusnya menelaah informasi dengan sebaik mungkin supaya tidak mudah terpercaya dengan namanya hoaks. Saya akan menunjukkan beberapa hoaks vaksin dan bukti kebenaran datanya. Di sini daftar bahaya kimia berbahaya di dalam vaksin COVID-19. Faktanya dari Dr. Catherine O'Brien mengatakan vaksin memang mengandung sejumlah elemen yang berbeda dan masing-masing telah diuji. Sebelum diberikan kepada manusia, mereka diuji dengan hewan dan diuji untuk masalah apapun kepada hewan. Dan baru kemudian mereka masuk ke manusia, di mana kami menguji dalam uji klinis dengan puluhan ribu orang. Akhirnya menerima vaksin sebelum mereka diizinkan untuk digunakan di masyarakat umum. Ada disinformasi, vaksin COVID-19 mengandung parasit hidup. Faktanya, dari Profesor Kim Sin-woo menyatakan vaksin COVID-19 tidak boleh mengandung parasit apapun, karena parasit tidak termasuk sebagai bahan. Selain itu, pembuatan vaksin memiliki sistem yang ketat selama proses pembuatan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Ada juga yang menyatakan vaksin COVID-19 yang disuntikan kepada penerimanya akan menimbulkan risiko infertilisasi atau kesuburan. Gangguan tersebut berupa kemandulan bagi wanita. Mengenai hal ini, ahli vaksin yang berspesialisasi dalam bidang epidemiologi pneumococcus, Dr. Catherine O'Brien menjelaskan bahwa vaksin yang diberikan tidak dapat menyebabkan kemandulan. Kata-kata ini adalah rumor yang telah beredar tentang banyak vaksin yang berbeda, dan rumor tersebut tidak benar. Tidak ada vaksin yang menyebabkan kemandulan. Melansir laman covid19.go.id, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Badan POM, Dr. Handa Lucia Rizka Andalusia and Friends APT, menjelaskan bahwa program vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Selain itu, Badan POM bersama Komite Nasional Penilaian CET dan para ahli akan memastikan dan mengawal aspek keamanan, khasiat, serta bermutu dari vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program vaksinasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa vaksin dirancang untuk membentuk kekebalan tubuh tanpa risiko terkena penyakit. Umumnya, sistem imun akan memerintahkan tubuh untuk bereaksi sebab tekanan darah meningkat sehingga sel imun dapat bersirkulasi. Merasakan efek samping itu menandakan bahwa vaksin sedang bekerja dalam tubuh. Tidak merasakan efek samping itu bukan berarti vaksin tidak efektif. Artinya, setiap orang merespon vaksin secara berbeda-beda. Tak ada korelasi
antara efek samping reaktogenik dan efikasi vaksin. Jadi, siapapun yang tak merasakan efek samping juga dilindungi oleh vaksin. Ujar Wakil Dekan Kesehatan Global News South Sui Hock School of Public Health, Profesor Hasu Liang. Dikutip dari The Straits Times. Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan dan gejala sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum terjadi demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Ada juga gejala yang tidak umum terjadi, seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, nyeri, dan mata merah atau iritasi. Mempelajari data, informasi, dan pengetahuan secara kritis memang merupakan zeitgeist abad ke-21. Pekerjaan rumah masih banyak, tidak hanya terkait tentang vaksin dan pandemi, tapi juga berpikir kritis secara umum. Yang paling penting sekarang, segera meningkatkan vaksin di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita putuskan mata rantai virus ini. Ayo vaksin, ayo segera daftarkan diri Anda. Sekian dari saya, semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Nur Rahmawati dengan NIM 2106110559, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.